Shalom, puji Tuhan, kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan di hari yang baru, penuh dengan sukacita dan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memimpin, memberikan kami hikmat, memberikan kami sukacita. Biarlah kembali kami mau merenungkan sabda Allah yang kudus. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami lebih setia, lebih dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan membaca kitab yang terambil daripada Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya hanya membaca ayat yang ke-11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kita sudah sampai di bulan November. Tuhan sudah menyertai di bulan-bulan, hari-hari, minggu-minggu kemarin, itu semua karena kekuatan yang asalnya daripada Tuhan saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sadar sebagai orang tua, kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita baik dalam keadaan yang senang maupun dalam keadaan yang sedang bergumul. Mengapa? Ya, kita pasti tahu bahwa kita ini ada keterbatasan jarak dan waktu. Mungkin juga ada yang merasa bahwa memang anak saya dapat mengerjakan itu sendirian, atau kita percaya bahwa anak kita mampu melakukan semua pergumulan itu, percaya karena Tuhan menyertai anak-anak kita. Dan dari sini kita menyadari bahwa kita ini terbatas, butuh kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Keterbatasan ini juga dialami oleh Paulus untuk terus mengingatkan orang-orang di Efesus agar mereka tetap tinggal di dalam Kristus, bukan yang lain, mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Kota Efesus ini adalah kota di mana kota pelabuhan di pantai Asia Kecil yang saat ini disebut Turki. Pada zaman Paulus, Efesus dikenal sebagai kota yang besar keempat di bawah kekaisaran Romawi. Di dalam Kisah Para Rasul disebut bahwa di dalam kota ini juga ada sembah-sembahan Dewi Artemis yang sedang waktu itu berkembang dan banyak orang yang mengikutinya. Maka dalam situasi itu Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk terus hidup dalam pembaharuan kehidupan. Bagi pengikut Kristus, mereka harus terus mencintai Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Bahkan di Efesus, Paulus memberitahukan orang yang percaya kepada Kristus akan diampuni dosanya, dan ini dikerjakan karena kasih karunia Allah yang besar kepada umatnya. Di Efesus, Paulus melakukan banyak mujizat dengan sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Orang-orang yang memakai itu mengalami kesembuhan. Ini mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan ada di dalam orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dalam situasi inilah Paulus mengingatkan kembali agar orang-orang yang percaya tinggal di dalam Dia,
tinggal di dalam Kristus, in Christo. Ada beberapa ayat yang disebutkan di dalam nas yang kita baca, di dalam Kristus, in Christo, yang tentunya mengandung arti yang pertama, di dalam Kristus akan ada janji keselamatan. Perjanjian Tuhan kepada umat Tuhan tidak pernah dibatalkan. Janjinya ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Mungkin janji manusia bisa saja mengecewakan, bisa saja tidak terlaksana, tetapi janji Tuhan dinyatakan. Apa janjinya? Tuhan akan menghapus segala dosa manusia. Tuhan akan berjanji menyertai orang-orang pilihan. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tetapi manusia, Bapak, Ibu, dan saya harus rela menjalani panggilan itu. Tidak hanya pada waktu kita suka, senang, kita rela menjalaninya. Tapi pada waktu bergumul, pada waktu duka, pada waktu apapun, kita harus rela menjalani panggilan Tuhan itu. Ada yang berkata kepada saya, dalam mengikut Tuhan, yang harus kita lakukan ada dua hal. Kita harus mampu dan mau. Tidak hanya mampu, tapi kita tidak mau. Atau tidak hanya mau, tapi kita tidak mampu. Kita bisa saja mau, lalu Tuhan memampukan kita. Kita mungkin mampu tapi tidak mau, ya tidak akan sampai Tuhan memakai kita. Tapi seharusnya kita mampu dan mau, sehingga kita merasakan janji Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Yang kedua, orang yang ada di dalam Kristus tentunya tidak bisa hidup di luar Kristus. Orang yang hidup di luar Kristus tidak akan merasakan bahwa Allah begitu menyertainya. Tuhan menyertai dan memberkati orang yang percaya. Seperti yang digambarkan oleh Injil Yohanes, bahwa ranting-ranting dalam pokok anggur itu tidak bisa tinggal di luar pokok itu. Kalau dia tinggal di luar, dia akan menjadi kering, lalu dibakar. Tapi orang pilihan yang hidup di dalam pokok anggur itu, dia akan bertumbuh dan berbuah. Tentunya Bapak, Ibu, dan saya, janganlah kita hidup di luar Kristus. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus akan memberikan kekuatan. Kita harus terus bersekutu kepada Kristus. Kita harus beribadah, datang ke gereja, menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama. Kita tidak bisa keluar daripada persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun ada orang yang berkata bahwa kalau saya online, saya juga bisa menemukan Tuhan. Ya, tetapi sebanyak 70% orang membutuhkan orang lain. Orang harus bersekutu, harus tinggal di dalam Kristus. Biarlah kita jangan hidup di luar Kristus, tetapi hidup di dalam Kristus dengan mengasihinya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang di dalam Kristus bukan berarti tidak punya pergumulan, tidak sakit, tidak mengalami krisis. Orang yang di dalam Kristus, walaupun bergumul, walaupun susah, walaupun sakit, ia tahu Kristus bersama dengannya. Tuhan pernah mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan orang yang sudah diberkati, yang sudah merasakan berkat Tuhan, marilah hidup terus menjadi orang yang berarti, agar Kristus menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah firman ini dan berkati sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.